Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aulia Putra Ramadhani, mahasiswi Universitas Jambi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Ekonomi Pembangunan, kelas R003, dengan NIM C1A020045. Saya akan menyampaikan sebuah kultur yang berjudul Rahasia Kunci Surga. Wah, Masya Allah sekali judulnya. Iya, sama dengan pembahasannya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan limpahan rahmatnya. Salawat beriring salam tidak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kunci surga. Siapa sih yang tidak ingin masuk surga? Di dalam benak kita pasti terpikir, oh surga, betapa indahnya surga. Surga adalah balasan kepada setiap muslim yang melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Iya, benar sekali. Tapi apakah surga itu mudah? Mudah digapai? Iya, mudah sekali. Banyak sekali kunci-kunci yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali cara-cara yang bisa kita lakukan untuk bisa masuk ke surganya Allah. Masuk ke surga itu sama seperti masuk ke ruangan yang indah. Kita butuh kunci. Ya sama seperti saya sekarang. Saya ingin memasuki sebuah ruangan. Saya harus memiliki sebuah kunci agar saya bisa masuk ke ruangan tersebut. Sama dengan surga. Namun apa? Apa perbedaan kunci ruangan dengan kunci surga? Jauh sekali berbeda. Kunci surga itu ada 4. Bukan. Banyak kunci surga. Kunci surga itu banyak. Beribadah kepada Allah itu kunci surga. Baik kepada ibumu itu kunci surga. Bahagiakan ibumu itu kunci surga. Berwudu engkau sebelum tidur itu kunci surga. Membaca syahadat engkau itu kunci surga juga. Tapi kunci surga itu secara ringkas ada 4. Apa itu? Kunci surga yang pertama ilmu. Yang kedua amal. Yang ketiga dakwah. Yang keempat itu ada kesabaran. Sabar. 4 kunci ini sudah Allah isyaratkan dalam Quran surah Al-Asr ayat 1-3. Berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Yang artinya, demi masa sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman, beramal soleh, saling menasihati dalam kebaikan, saling menasihati dalam kesabaran. Masya Allah sekali Quran surah Al-Asr ini. Baiklah, mari kita telaah 4 kunci yang Allah berikan kepada kita agar kita bisa memasuki jannahnya. Yang pertama tadi apa? Ilmu. Ilmu yang dimaksudkan di sini adalah ilmu agama, teman-teman. Ilmu yang berlandaskan dengan Al-Quran dan hadis. Menuntut ilmu itu wajib hukumnya, sebagaimana ditegaskan oleh Rasulullah SAW. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Yang artinya mencari ilmu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Di sini sudah jelaskan bukan bahwa menuntut ilmu itu adalah wajib hukumnya. Tidak bisa ditawar-tawar. Jadi setiap manusia itu wajib untuk menuntut ilmu, terutama muslim. Itu sudah diperintahkan. Yang kedua, amal. Ya, amal. Kenapa amal? Kita sudah mendapat ilmu, jika kita tidak mengamalkannya, kita termasuk dalam kaum Yahudi. Auzubillahi min dzalik, kita termasuk kaum itu. Allah sangat memurkai kaum ini. Kenapa? Kita pelit ilmu. Ketika kita sudah mendapatkan ilmu, kita tidak mengamalkannya, apa gunanya? Percuma, bukan? Iya, percuma. Jadi kita harus mengamalkan ilmu yang kita dapat, mengamalkannya kepada kehidupan sehari-hari, ke sekitar, kemanapun itu. Ketiga apa? Dakwah. Ketika seseorang sudah mendapat ilmu lalu bisa mengamalkannya,
lalu kewajibannya adalah menularkan ilmunya kepada orang lain. Iya, harus menularkan ilmunya kepada orang lain. Kenapa harus dakwah? Ya karena itu Allah sudah memerintahkan, inilah kunci surga. Kunci surga yang ketiga, dakwah. Kau harus menularkan ilmumu kepada orang lain, agar orang lain tahu sebenarnya agama Islam itu seperti apa. Oh, seperti ini hukumnya, seperti ini penjelasannya, dengan orang bisa mengerti. Tetapi apa? Terlebih dahulu, sebelum kau berdakwah kepada orang lain, dakwahlah dulu kepada tetangga terdekatmu, kepada keluarga terdekatmu, ibumu, ayahmu, saudaramu, sepupumu, nenek kakekmu, om-ommu, tantemu, bibimu, ataupun apalah itu. Itulah keluargamu dulu. Utamakan keluargamu. Ya, sebagaimana dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, surah Asy-Syura ayat 214 yang berbunyi, "Wa anzir ashiratakal aqrabin," yang artinya, berilah peringatan terlebih dahulu kepada keluarga terdekatmu. Iya, di dalam Quran surah Asy-Syura 214 ini sudah dijelaskan bahwa keluarga adalah nomor satu, keluarga adalah yang paling utama. Iya, keluargamu. Pantaskah seorang dai menyebarkan agama kepada orang lain banyak, kepada khalayak banyak, tetapi keluarganya berada di dalam kebodohan? Oh tidak, itu tidak benar. Seharusnya kita harus memberitahu kepada keluarga kita dahulu, membuat mereka tahu, baru kita sebarkan ke orang lain. Itu yang benar. Utamakan keluarga. Kunci keempat, apa? Sabar, teman-teman. Sabar. Kenapa harus sabar? Ya. Sabar itu adalah tingkatan terberat, tingkatan paling besar. Kenapa? Setiap apa yang kita lakukan di dunia ini, kita harus melewati namanya kesabaran. Ujian yang diberikan Allah, kita harus sabar. Ketika kita mencari ilmu, mengamalkannya, lalu berdakwah, itu adalah fase-fase terberat. Kenapa saya bilang fase terberat? Karena kita mencari ilmu. Ya Allah, betapa susahnya aku mencari ilmu ini. Ya Allah, betapa susahnya soal ini. Ya Allah, betapa payahnya aku mengerjakan ini. Disitulah letak kesabaran kita sedang diuji. Jadi Allah ingin tahu seberapa besarkah kesabarannya, seberapa banyaklah pasokan kesabarannya. Itu besar. Itu ujian yang sangat berat sekali bagi manusia. Iya. Ketika kita mengamalkan, ketika sudah mengambil ilmu, contohnya, kita diberi ilmu bahwa sholat itu adalah kewajiban. Sholat itu adalah pilar utama dalam agama. Begini, begitu, begini. Lalu kita tidak mengamalkannya. Itu adalah ujian terbesar. Itu syaitan banyak sekali menggoda. Itu Allah menguji kita, menguji kesabaran kita, menguji kita. Dakwah sudah pasti banyak sekali ujiannya, cobaannya. Ketika kita sedang dakwah dengan keluarga, kau ini sok pintar kali gitu kan? Kenapa kau begini begitu? Kau ini mengajarkan, aku taunya gitu. Iya, begitu biasanya. Tetapi apa? Itulah kewajiban kita. Kewajiban kita sebagai orang yang tahu dengan akar ilmu agama, kita wajib untuk memberitahunya. Walaupun kita dihina bagaimanapun, itu adalah kewajiban kita seorang muslim, saling mengingatkan. Apalagi ketika berdakwah kepada orang yang khalayak banyak, tidak sedikit orang yang menerima dan tidak sedikit orang yang menghina. Dia ini seperti ini, dia ini seperti itu. Disitulah letak kesabaran kita sedang diuji. Itu sangat-sangat besar. Tapi apa? Ketika kita sudah mencari ilmu, lalu mengamalkannya, lalu mendakwahkannya, lalu menyebarkannya ke orang banyak, lalu kita sabar dalam menjalaninya, betapa masya Allahnya, betapa luar biasanya balasannya Allah berikan kepada kita. Itu apa? Jannahnya, surganya. Iya, balasan surgalah yang kita dapat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan pada hakikatnya, semua yang kita lakukan di dunia ini harus dengan sabar, dengan kesabaran. Kenapa apa? Karena ketika kita memiliki sifat putus asa, ya Allah, aku udah nyerah, aku tidak tahu lagi apa yang harus aku lakukan. Itu adalah sifat setan, dan setan sangat menyukainya. Apalagi ketika kita mencari sesuatu,
kita tergesa-gesa. Wah, cepet. Itu yang selalu dirasakan oleh manusia. Saya juga. Ya. Sama, kita semua sama. Tapi kita sama-sama belajar bahwa sabar itu adalah penting. Ketika kita merasa tergesa-gesa, ucaplah astaghfirullahaladzim, ya Allah, lindungilah aku ya Allah. Jauhkanlah aku dari godaan syaitan yang terkutuk. Itu wajib bagi kita setiap muslim. Kita selalu berdoa, beristighfar kepada Allah. Ketika kita merasa tergesa-gesa, merasa putus asa, rasa bimbang, ragu, itu wajib. Wah, sudah hampir lama saya menjelaskan. Semoga kita selalu berada di lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu diberi nikmat dan karunia-Nya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu mendapat rahmat-Nya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Berakhirlah penjelasan saya. Saya mohon maaf jika terdapat khilafan dalam penjelasan saya. Anna mujarabu insana adiyan la yakhlu wa akhad. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.